selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian para pendengar podcast Peduli Lindungi. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian saat ini berada. Nah, untuk podcast kita yang perdana kali ini, kita akan mengusung tema tentang pengolahan sampah di Kota Depok yang tidak terakomodir. Maka dari itu, akan lebih baik untuk kita berkenalan terlebih dahulu terhadap pembicara-pembicara kita di sini. Gue Aisyah Yumna dari Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai host. Perkenalkan, nama gue Asep Gilang Ramadan, gue dari Angkatan 2022. Di sini saya Adi Putra Umbudangulimu dari Angkatan 21. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita mengenai podcast kita kali ini. Sesuai dengan tema podcast kita kali ini nih, gue mau nanya, gimana sih menurut pandangan kalian itu kondisi perilaku pembuangan sampah di Depok? Gimana tuh tanggapannya, Sep? Kalau ngomongin perilaku pembuangan sampah, pastinya kita muncul di pikiran kita yaitu kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dan juga pengolahan sampah yang belum maksimal. Kehidupan masyarakat saat ini maunya serba instan, pasti menghasilkan sampah yang lebih banyak lagi dong. Selain itu, masyarakat juga sering membuang sampah ke sungai dan juga membakar sampah. Untuk pembakaran sampah sendiri itu biasanya sih dilakukan karena tidak adanya fasilitas yang mendukung memadai mengumpulkan dan mengelola sampah. Seperti di Kota Depok, untuk saat ini dikatakan tiap hari pembuangan sampah itu, tempat pembuangan sampah itu sekitar 1.250 ton per hari. Sedangkan tempat penampungan di Kota Depok itu tepatnya 750 ton per hari. Nah, masalah ini menjadi persoalan yang sangat serius karena sampah di Kota Depok ini kurang terakomodir. Wah, bener banget tuh. Pengolahan sampah itu emang semuanya bakal balik lagi ke manusianya sih ya. Baik masyarakat yang aktif menghasilkan sampah maupun pemerintah yang harus menyediakan fasilitas pembuangan yang memadai. Nah, pembahasan kita sekarang udah mulai masuk ke pemerintahan nih. Gimana sih pemahaman Bang Umbu sendiri tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuangan sampah khususnya Kota Depok? Baik, untuk permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kota Depok ini sebenarnya udah diatur loh di dalam Kota Depok nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Perda ini mencakup berbagai aspek seperti yang pertama itu Perda mungkin mengatur mengenai sistem pengumpulan sampah termasuk jadwal pengumpulan, jenis sampah yang dikumpulkan, metode pengumpulan yang digunakan. Yang kedua itu ada pemilihan sampah. Perda dapat mengatur tentang pentingnya pemilihan sampah di tingkat rumah tangga atau instansi, serta menyediakan fasilitas pemilihan yang memadai. Yang ketiga itu ada pengolahan sampah. Hal ini mencakup pengolahan sampah dari pengumpulan hingga pembuangan akhir. Jadi di situ termasuk proses pengolahan atau daur ulang sampah jika diperlukan. Yang keempat itu pengendalian limbah. Jadi Perda di sini pun mengatur pengendalian limbah berbahaya dan non berbahaya serta penerapan praktik rumah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Jadi di situ ada sanksi juga, sanksi atau hukuman bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang baik serta untuk memastikan lingkungan tetap baik dan sehat. Jadi gitu. Oke, berarti untuk peraturan-peraturan daerah sendiri itu udah cukup lengkap dan kompleks ya, apalagi untuk sanksinya juga udah jelas. Nah, kita bakal move ke pertanyaan ketiga nih. Menurut Asep sendiri, gimana sih sampai saat ini peran pemerintah untuk mendidik generasi mendatang tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab? Coba dijelaskan. Nah, kalau kita bicara tindakan preventif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya generasi Gen Z, yaitu salah satunya yang pasti adalah mengadakan campaign yang membahas kenapa sih kita sebagai generasi muda dalam memelihara lingkungan khususnya turut andil dalam mengelola sampah ini. Karenanya di lingkungan sekitar kita banyak banget sungai dan selokan yang harusnya berfungsi sebagai aliran air tetapi malah terhalang oleh sampah. Nah, yang nantinya menimbulkan penyakit baru. Dan juga akhir-akhir ini sekelompok pemuda yang berasal dari Bandung
yang kita kenal dengan namanya itu Pandawara. Mereka itu melakukan terobosan baru, yaitu mereka secara sukarela membersihkan selokan sampai dengan sungai. Sadaran penuh mereka mulai deh melakukan hal tersebut yang sekarang sudah banyak banget anak muda yang juga terinspirasi dari aksi mereka. Dalam hal ini pemerintah juga turut ikut andil dalam membantu memfasilitasi gerakan yang dilakukan oleh para pemuda. Aksi inisiatif dari Pandawa sebagai sukarela generasi pengelola sampah ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat juga ikut tergerak hatinya untuk memulai memelihara lingkungan. Oke, keren banget ya Pandawara ini sebagai sukarelawan penggerak pengelolaan sampah itu menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitarnya dan juga bakal menjadi inspirasi untuk masyarakat Depok juga, apalagi dilakukan oleh anak-anak muda yang bisa memberikan motivasi langsung terhadap generasi muda yang lainnya. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir kita di podcast kita kali ini. Menurut Bang Umbu sendiri, apa sih inisiatif kreatif masyarakat Kota Depok yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sampah? Baik, untuk mengatasi masalah sampah, pastinya masyarakat Kota Depok itu sangat kreatif ya. Jadi contohnya untuk mengatasi masalah sampah plastik, kita bisa melakukan pengembangan alternatif sampah lingkungan seperti penggunaan plastik biodegradable ketika berbelanja. Bahkan sekarang polymailer juga yang bisa digunakan sebagai bahan packing belanja online sudah ada berbahan biodegradable. Mengingat naiknya intensitas masyarakat dalam berbelanja online, pasti sampah plastik itu juga akan meningkat drastis. Dan ide plastik biodegradable ini merupakan solusi yang inovatif dan solutif. Selain itu, masyarakat Kota Depok juga dapat dengan aktif menerapkan EcoBrick, yaitu dengan mengisi botol plastik bekas dengan sampah plastik biodegradable. Seperti kantong plastik, bungkusan makanan, plastik kemasan lainnya. Botol plastik ini kemudian disegel dan dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat furniture dan dinding konstruksi. Dan bahkan untuk sebagai alat pembuat rumah, EcoBrick ini dapat mengurangi timbunan sampah plastik sekaligus menciptakan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Oke, nah kita sudah selesai nih untuk pertanyaan-pertanyaan terhadap pembicara kita di sini. Dapat disimpulkan dari pembahasan dan diskusi kita hari ini bahwa sebenarnya dalam Kota Depok sendiri itu sudah ada peraturan daerahnya ya yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Itu peraturan daerah tersebut ada di Perda Kota Depok nomor 13 tahun 2018 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Nah, yang diantaranya itu mencakup pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pengelolaan sampah, dan juga pengendalian sampah. Namun untuk menerapkannya juga tetap saja diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sekitarnya untuk dapat berperan aktif. Semoga pembahasan dan diskusi kita hari ini dapat memberikan insight yang baru dan memberikan pemahaman yang lebih luas, juga memotivasi teman-teman sekalian untuk dapat menjaga lingkungan. Nah, mungkin dari kita sekian dulu. Sampai jumpa di podcast Peduli Lindungi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.